Luna. Di sini saya akan berperan sebagai Ibu Ani, guru kelas 5. Di mana dalam kasus ini, Ibu Ika sebagai guru kelas 4 tidak dapat hadir di sekolah karena sakit. Rencananya beliau akan mengadakan pembelajaran PKN dengan KD mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan kecamatan. Sementara itu, saya sebagai Bu Ani, guru kelas 5, merencanakan pembelajaran PKN dengan KD mendeskripsikan Negara Kesatuan RI. Berikut simulasi saya dalam pembelajaran kelas tangkap. Simulasi PKR model 211. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Ibu Ani, guru kelas 5, akan mengajar menggantikan Ibu Ika, guru kelas 4 yang tidak hadir karena sakit. Jadi untuk hari ini kelas 4 dan kelas 5 digabung belajarnya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya Naya. Ayo, oke, baik, kita bisa menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, selesai. Sekarang coba dicek teman-temannya di samping kanan kirinya, apakah ada yang tidak hadir? Untuk kelas 4 bagaimana, hadir semua? Alhamdulillah. Untuk kelas 5 bagaimana, hadir semua? Alhamdulillah. Oke, sekarang kita mengulang dulu ya Naya. Sebelumnya untuk kelas 4 di pembelajaran PKN sudah belajar apa nak? Mengenal pemerintahan. Oke, untuk kelas 5 sebelumnya kita sudah belajar apa? Oke, tentang negara Indonesia ya. Oke. Sekarang pada hari ini kita akan sama-sama belajar pembelajaran PKN tapi dengan materi yang berbeda. Untuk kelas 4 akan belajar mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan kecamatan. Sedangkan untuk kelas 5 akan belajar tentang mendeskripsikan Negara Kesatuan RI. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah untuk kelas 4 yang pertama diharapkan peserta didik mampu memahami struktur organisasi pemerintahan desa. Dan yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengenal fungsi dan peran masing-masing lembaga desa dan kecamatan ya. Lembaga desa. Oke, maaf, untuk kelas 5 tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian dan hakikat NKRI. Dan yang kedua, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan tujuan dan fungsi dari NKRI. Sekarang kita masuk ke materi ya Naya. Materinya untuk kelas 4 dulu ya. Kelas 4, kalian akan belajar tentang mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan kecamatan. Oke, kalian sudah tahu belum struktur lembaga-lembaga di pemerintahan desa dan kecamatan? Belum ya? Oke. Jadi, pemerintahan di Indonesia ini memiliki struktur berjenjang nak, mulai dari pusat hingga daerah. Untuk tingkat yang paling dekat dengan masyarakat yaitu desa dan kecamatan. Terdapat beberapa lembaga dengan peran dan fungsi yang berbeda namun saling mendukung. Ya, lembaga-lembaga dalam pemerintahan desa. Ya, apa aja tuh? Jadi desa itu merupakan ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Lembaga-lembaga di tingkat desa adalah yang pertama, ada pemerintah desa. Pemerintah desa ini adalah pelaksana pemerintahan desa yang terdiri dari satu, ada kepala desa, dan yang kedua ada perangkat desa. Lalu ada Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa ini adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Ya, yang ketiga itu ada Lembaga Kemasyarakatan Desa atau LKD. Lembaga ini dibentuk atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan desa.
Contoh LKD itu meliputi ada ada RT rukun tetangga, ada rukun warga atau RW, ada pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK, ada juga Karang Taruna, ada juga lembaga adat ya. Kalau lembaga-lembaga dalam pemerintah kecamatan, jadi kecamatan bukanlah dalam otonom, melainkan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota. Lembaga utama di kecamatan adalah pemerintah kecamatan atau kantor camat. Kantor camat ini adalah unit kerja perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang camat. Camat merupakan pimpinan pemerintahan di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi, pembinaan, pengawasan, penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan. Lalu ada juga sekretaris kecamatan dan seksi-seksinya. Oke. Terus hubungan antar lembaga apa? Jadi pemerintahan desa dan kecamatan memiliki hubungan yang saling berkaitan. Di antaranya yang pertama, sebagai pembinaan dan pengawasan, yang kedua sebagai koordinasi, dan yang ketiga sebagai pelayanan publik. Dengan memahami peran dan fungsi masing-masing lembaga ini, kita dapat melihat bagaimana struktur pemerintahan berupaya mendekatkan pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat di tingkat yang paling dasar. Oke, sekarang kelas 4, Ibu kasih soalnya Naya, dikerjakan LKPD-nya, diselesaikan dengan waktu yang sesuai ya Naya. Oke, Ibu sekarang beralih ke kelas 5 ya. Kelas 5 kita akan belajar tentang mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Anak-anak kan sebelumnya udah belajar kan NKRI itu apa? Ya, jadi NKRI itu adalah bentuk negara yang dipilih oleh para pendiri bangsa Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Konsep ini secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 1 ayat 1 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Oke, ciri-ciri pokok NKRI apa nak? Ciri-ciri pokok negara kesatuan. Yang pertama, kedaulatannya tunggal. Yang kedua, satu undang-undang dasar. Yang ketiga, satu pemerintahan pusat. Yang keempat, pembentukan daerah otonom, otonomi daerah. Yang kelima, kesatuan wilayah, bangsa dan bahasa ya. Makna dan tujuan NKRI. Sekarang kita akan belajar maknanya ya, dan tujuan NKRI itu apa. Jadi pemilihan bentuk negara kesatuan bagi Indonesia didasarkan pada beberapa pertimbangan dan memiliki makna serta tujuan yang mendalam. Di antaranya yang pertama, untuk pemersatu dan kesatuan bangsa. Yang kedua, untuk keutuhan wilayah. Dan yang ketiga, sebagai pemerataan pembangunan. Yang keempat, sebagai memperkokoh kedaulatan. Dan yang kelima, sebagai perwujudan cita-cita proklamasi. Sistem otonomi daerah dalam NKRI. Ya, meskipun bersatu, Indonesia mengimplementasikan sistem otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Sistem ini memungkinkan daerah untuk mengembangkan potensinya masing-masing dan memberikan pelayanan publik yang lebih efektif kepada masyarakat. Otonomi daerah ini bertujuan untuk yang pertama, peningkatan efisiensi pelayanan publik. Yang kedua, sebagai pemberdayaan masyarakat. Dan yang ketiga, sebagai pengembangan potensi lokal. Jadi, secara keseluruhan, NKRI adalah sebuah bentuk negara yang kokoh, berlandasan pada semangat persatuan dan kesatuan, serta mengakomodasi keberagaman memiliki sistem otonomi daerah. Ini merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Oke, sudah paham nak? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, apa nak? Ya, bagus sekali pertanyaan dari Ananda ini.
Jadi pengembangan potensi lokal itu seperti apa? Ya, pengembangan potensi lokal itu bisa seperti jadi tuh daerah memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi ekonominya, budayanya, dan sumber daya alam yang dimilikinya sesuai dengan kekhasan daerah tersebut. Nah, oke, sudah paham? Oke, sekarang Ibu akan kasih untuk kelas 5 LKPD. Silakan dikerjakan selesai semua ya mengerjakan LKPD-nya ya. Kelas 4 sudah, kelas 5 sudah. Oke. Jadi kesimpulannya pembelajaran kita pada hari ini untuk kelas 4 dengan memahami peran dan fungsi masing-masing lembaga di tingkat desa dan kelurahan, kecamatan, kita dapat melihat bagaimana struktur pemerintahan berupaya mendekatkan pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat di tingkat yang paling dasar. Ya, sedangkan untuk kelas 5, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, jadi secara keseluruhan NKRI adalah sebuah bentuk negara yang kokoh, berlandasan pada semangat persatuan dan kesatuan, serta mengakomodasi keberagaman melalui sistem otonomi daerah. Ini merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan hidup bangsa dan negara kita ini, Indonesia. Oke? Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.